gue yakin kalau semakin lo tahu, harusnya tuh lo semakin gak tahu. Jadi semakin lo tahu, harusnya lo semakin diem, dan harusnya lo semakin gak banyak bicara. Karena lo tahu kalau di dalam bidang yang lo gelutin itu masih banyak banget unknown ocean yang lo belum sempat kulik, atau bahkan gak akan bisa lo kulik sampai lo pergi gitu. Akan selalu banyak asumsi yang datang tentangmu dari orang-orang yang tidak kamu kenal. Dan itu adalah harga yang harus kamu bayar, karena kamu tidak pernah menjual kehidupan pribadimu selain karya-karyamu di luar sana. Nanti mungkin ketika ada kejadian-kejadian yang enak ataupun tidak mengenakan lagi, nanti gue baru bisa nge-breakdown lagi tuh, oh gue tuh kayak gini. Nah itu tuh menurut gue lifelong proses sih. And that's the beauty of it. Kayak lo akan terus mencari tahu dan terus dapat informasi baru tentang diri lo. Oh gue tuh kayak gini. And it's a never changing thing gitu. It's one good thing kalau lu memang sebagai orang lu juga firm dengan keyakinan lu, dengan value, prinsip dan integritas lo gitu. Aku kesampingkan dulu nih dunia kreatifnya atau pekerjaan kamu ya. Kita masuk ke dunia personal. Di fase apa kamu sadar Iqbal ini pelan-pelan udah dewasa? In all seriousness, kapan ya Bill? Ini sebenarnya udah jadi cita-cita lama banget. Dari 2015 saat aku apply si SMA yang tadi aku ceritain. Aku tuh sempat nulis sebuah esai tentang. Sebelum kita mulai episode berkelas hari ini, aku cuma mau bilang bahwa faktanya banyak dari teman-teman yang dengerin Suara Berkelas hari ini itu mayoritasnya belum subscribe YouTube Suara Berkelas. Bahkan ada juga yang bilang gak sengaja unsubscribe. Come on. Jadi aku mau mastiin juga ke teman-teman, aku mau minta tolong ke teman-teman buat subscribe YouTube Suara Berkelas. Dan bagi teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dan insight baru dari podcast kita, aku mau teman-teman untuk subscribe. Karena dengan kalian subscribe, itu berarti kalian nge-support tim Suara Berkelas untuk bisa datengin tamu-tamu berkelas lainnya. Dan sebagai gantinya, karena kalian udah subscribe, aku bakal bikin pertanyaan-pertanyaan berkelas. Kita bakal punya conversation yang berkelas yang akan membantu teman-teman untuk semakin berkembang. Dan terima kasih banyak sudah support Suara Berkelas sampai hari ini. Dan selamat menikmati obrolan berkelas kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Anak muda berkelas, ada Iqbal Ramadan. Halo, Mas berkelas. Thank you Bal, udah ke Suara Berkelas. Terima kasih udah ngundang. Happy sekali. Terima kasih. Semua orang melabeli Iqbal mungkin seorang musisi ya, aktor, pekerja seni, kreatif director, sutradara, produser. Wow. Banyak nih. Oke. Tapi kalau aku mau mengenal Iqbal lebih dalam, Iqbal sendiri melabeli dirinya itu sebagai apa? Baru mulai nih perasaan. Udah berat ya? Tadi gue sebelum ini langsung nanya gitu, ini susah gak sih pertanyaannya? Takut gak bisa jawab. Melabeli diri ya? Yang muncul dua lagi, Bill. Yang pertama, anak yang berbakti. Kedua, teman yang baik. Gitu. Melabeli dirinya sih. Kenapa anak yang berbakti? Hamba Allah. Oke, anak yang berbakti, teman yang baik sama hamba Allah. Dimulai dari anak yang berbakti ya? Dari dulu selalu diajarinnya bahwa diajarin buat memposisikan diri gitu, Bill. Karena udah di industri dari kecil, emang ada masanya sih kayak krisis identitas gitu kan. Kayak gue tuh siapa sih di atas panggung atau di bawah panggung gitu. Terus dulu orang tua yang ngajarin kalau lu lagi ada di panggung, nggak pakai gue, lu cuma ya you get the point. Kalau lu lagi ada di atas panggung, lu milik publik, lu performer. Kalau lu lagi di rumah, lu anak orang tua. Kalau lagi di sekolah, lu jadi murid. Kalau lagi main sama teman-teman, lu sahabat yang baik gitu. Jadi untuk kayak selalu bisa memposisikan diri lo sebagai siapa gitu. Hari ini gue lagi jadi tamunya Suara Berkelas, jadi I act like it. Terus itu nempel aja sih, value itu sama gue. Jadi gue selalu ngerasa harus selalu jadi anak yang berbakti. Nyambung ke teman yang baik juga. Gue ngerasa dengan segala privilege yang gue dapetin dari gue kecil, pertemanan itu jadi satu hal yang paling luxury kali ya, buat bener-bener gue punya gitu. Jadi gue sangat-sangat memvaluekan pertemanan. Gue kalau berteman yang beneran teman, sahabat gue nggak banyak. Teman mungkin kenalan banyak sekali, tapi yang sahabat, bener-bener sahabat itu bisa dihitung jari. Dan gue sangat value itu gitu, karena gue tahu itu bukan sebuah hal yang mudah untuk gue dapatkan. Mungkin
Gue nggak tahu kalau teman-teman di luar sana seperti apa, tapi yang pasti buat gue itu privilege lah untuk bisa punya sahabat. Jadi gue sangat berusaha untuk menjadi teman yang baik, untuk benar-benar ada saat mereka butuh, bisa memberikan waktu gue di sela-sela pekerjaan gue, kayak gitu sih. Kalau hamba Allah, no questions needed lah ya. Iya, iya. Teman yang baik itu versi Iqbal seperti apa? Karena dari asumsi aku ya, ketika dari pencapaian dunia lo udah di level top gitu ya, Wow, orang pasti ingin berteman dengan Iqbal gitu. Atau ada orang yang gak deket-deket banget mengakui bahwa wah itu teman masa kecil gue tuh. Tapi kalau masuk ke isi kepala Iqbal, siapa teman-teman Iqbal, seperti apa mereka dan kenapa mereka teman yang baik gitu? Kenapa mereka teman yang baik buat gue berarti? Kebanyakan memang sebenarnya teman-teman gue itu yang teman gue consider teman dekat gitu ya, memang justru teman-teman yang udah ada dari zaman gue SMP sebenarnya. Jadi teman kecil kali ya. Yeah. Jadi sebenarnya waktu itu udah mulai ada di boy band juga sih. Cuma kayaknya di umur-umur SMP 12 kan SMP tuh ya. 12 13 itu gue rasa gue nggak terlalu ngeh lah kayak apa yang gue punya tuh ya udah itu emang pekerjaan gue aja lalala gitu. Tapi nggak yang kayak oh ini beban apa segala macam tuh kayaknya di poin di umur segitu tuh belum gitu. Jadi akhirnya pertemanan yang terbentuk juga mungkin teman-teman juga nggak ngerasa itu sesuatu yang aneh atau berbeda gitu. Ya udah Iqbal emang lebih terkenal aja gitu. Tapi nggak yang akhirnya membuat kayak oh gue pengen temenan sama dia di SMP supaya gue bisa pansos masuk OSIS gitu kan nggak ngaruh ya. Jadi nggak di titik itu gitu, nggak di level itu. Jadi gue rasa itu sih yang bikin gue akhirnya jadi lebih punya koneksi yang lebih dalam dan lebih jujur mungkin, atau lebih vulnerable sama teman-teman kecil tuh itu gitu. Karena mereka pernah kenal gue sebelum banyak orang kenal gue di hari ini gitu. Wah itu bagus. Itu sih. Bagus. Cocok ya jawabannya Sarah berkelas. Cocok. Iqbal berkelas gitu ya. Aku berkelas. Itu Dika aja editor ya. Bercanda. Oh ya, oke. Tapi Bal, balik ke versi seriusnya. Oke. Aku bertanya gitu ya. Oke. Biasanya kalau orang-orang yang di level top tadi ya, walaupun kamu akan ketawa ketika aku nanyain ini gitu Iya, oke. Itu ada fase di mana dia kesepian karena mau di panggung, mau di event dan segala macam pasti itu ramai sekali dan butuh dong waktu untuk sendiri gitu kan. Yeah. Tapi kan lu mengalami fase itu harusnya sejak usia tadi 12, 13, 14 sudah manggung. 9. Gitu. Dari 9 bahkan. 9. Apa yang terjadi di kepala Iqbal pada waktu itu? Apakah dia udah ngerasain star syndrome sejak usia 9 tahun atau apakah terlalu cepat semua ini gitu? Kayaknya kalau buat gue dan di kepala gue gitu, pertama-tama gue tuh nggak punya opsi lain selain ini. Itu selalu jadi pertanyaan yang susah banget dijawab kalau ada orang yang nanya gini, misalnya lagi jalan sama gue terus misalnya dikenalin gitu ya, terus orang yang baru kenal gitu misalnya, mungkin pertanyaannya kayak capek gak sih jadi lo, susah gak sih jadi lo gitu. Terus jawaban gue tuh selalu sama, gue nggak tahu rasanya jadi yang lain. Gue nggak tahu rasanya nggak kayak gitu soalnya. Jadi ya begitu aja, gue nggak punya komparasinya gitu. Lalu berikutnya kalau soal si star syndrome tadi, ada sih momennya star syndrome, terutama kayaknya umur 15 gitu kali ya. Kayaknya di umur 9 terjun ke industri sampai 14 waktu itu boybandnya skyrocketed. Awalnya mungkin gak terlalu berasa star syndrome, sampai akhirnya di umur 15-an itu baru kayak gila, gue umur 15, gue masih SMP, tapi gue punya semua yang gue mau gitu, dan gue bisa dapetin apapun yang gue mau, dan gue punya hal-hal yang teman-teman seumuran gue nggak punya gitu. Nah kayaknya begitu realisasi itu muncul di kepala, baru yang kayak aneh sih Bil, baru yang kayak ih gila banget, ini tuh nggak normal ya, nggak normal gimana, gila lu umur 15, lu selalu ranking 1 di sekolah, lu nggak pernah bolos, tapi at the same time you stacking cash, satu Indonesia tahu lo, itu aneh gila Bil, menurut gue ya, at least buat gue saat itu gitu. Jadi kayak wow, ini banyak banget nih yang gue punya gitu. Udah tuh kayaknya udah mulai agak-agak sombong, agak-agak kayak merasa apa ya, di atas yang lain, merasa punya power gitu. Nah tapi di momen itu
beruntungnya gue adalah gue tahu kalau gue OTW sombong gitu. Jadi Wah. gue belum sempet sampai bener-bener nge-abuse power gue dan privilege gue gitu. Jadi gue tahu gue udah mulai sombong. Cabutlah akhirnya gue SMA di luar. Kelas 2. Kelas 1 masih di Indonesia, kelas 2 dan kelas 3 akhirnya cabut keluar. Wah, good point. Gitu. Good point. Karena aku mau nanyain hal itu. Oke. Yang dimana kamu menyadari bahwa kamu OTW sombong dan kalau nggak ambil keputusan di momen itu bisa jadi sombong itu beneran meledak gitu ya. Iya. Transisi ke sekolah keluar, which is menurut aku emang gak ada pilihan lain selain untuk mencoba tempat baru yang dimana tempat baru itu tuh nggak tahu nih orang artis gitu, Betul. nggak tahu nih orang somebody gitu. Betul. Transisinya seperti apa? Masuk ke tempat baru dan nobody knows Iqbal Ramadan. Oke. Ngomongin transisi ya. Semuanya tuh sebenarnya buatku saat itu sudah direncanakan. Jadi memang berencana untuk pindah ke sebuah tempat yang aku bisa pastikan kalau satu, tidak ada yang tahu apa yang aku lakukan di Indonesia. Yang kedua, kalaupun mereka tahu, mereka nggak akan peduli. Jadi mengambil sekolah yang bentuknya memang boarding school, yang anak-anaknya datang dari 90 negara, yang di negara mereka masing-masing mereka pun melakukan sesuatu di bidang sains, di bidang kebijakan publik, di bidang seni, di bidang inovasi dan lain-lainnya gitu. Jadi semuanya punya titel lah ya yang dibawa ketika masuk ke sekolah itu gitu. Jadi agak useless sebenarnya untuk bragging kayak, oh ini gue gini di negara gue gitu, karena semuanya sama aja. Dan semuanya itu memang udah direncanakan. Bahkan saat itu gue kayak belum pernah cerita sih bahwa gue tuh sudah menyiapkan rebranding diri gue. Oke. Jadi gue berpikir ya Bil waktu itu kayak, oke, ini kalau gue pindah ke Amerika, ini orang-orangnya benar gak ada yang tahu gue, berarti gue bebas dong jadi siapapun. I can start all over again. I can be a new person dan gak akan ada yang tahu. Gak akan ada yang tahu siapa gue dan bagaimana orang menilai gue dan apa yang sudah gue tunjukkan di Indonesia gitu. Salah satu halnya yang paling surface dan paling gue ingat adalah gue pengen jadi sporty. Gue pengen dikenal sebagai orang yang sporty. Gue pengen dikenal sebagai pemain bola. Padahal bola banget tuh gue aslinya. Jadi dulu konteksnya lagi adalah dulu waktu selama gue SMP sampai SMA kelas 1, geng gue di sekolah itu di SMP dan SMA kita tuh jago banget futsalnya. Lu anak futsal bukan? Futsal bisa juga. Lu futsal, lu harus ngaduin sama geng gue. Iya. Geng gue ini jago banget futsal, selalu menang di sekolah, di antar sekolah dan lain-lain, liga antar sekolah gitu. Setiap kali mereka latihan, gue juga ikut latihan. Oke. Muterin playlist lagu. Oke. Ya, jadi konteksnya nggak seperti itu, Iya. Iqbal Ramadan gitu. Tapi gue berpikir kayak, oke, gue bisa rebranding nih. Jadi akhirnya gue beli sepatu bola yang ada cleats-nya tuh ya. Iya. Karena gue kayak, oh ya udah, orang nggak akan tahu anyway kalau gue nggak suka bola gitu. Kepake tuh di Amerika. Sekali doang gue main. Iya. Kepake untuk main di salju kali ya. Cuma begitu main, nyobain, ngegolin sih. Tapi kayak abis itu gue tahu bahwa itu emang bukan gue gitu. Panggilan itu bukan panggilan gue. Dan ya udah akhirnya long story short, nggak bisa lah. Gue nggak bisa ternyata nge-rebranding diri gue menjadi yang bukan gue dimanapun gue. Bahkan saat orang nggak tahu gue tuh ngapain di Indonesia gitu. Bahkan waktu itu gue sampai menyiapkan plan atau strategi bagaimana caranya supaya orang itu tidak menemukan sosial media asli gue di Indonesia. Wah. Jadi yang gue lakukan adalah gue membuat sosial media baru dengan nama lain, nama panggilan gue yang gue set up sendiri ketika gue sampai di Amerika. Karena waktu itu juga post kolonialis lah. Jadi gue gue ngerasa Iqbal itu sulit sekali untuk diucapkan sama bule. Jadi kayak oke, gue harus menemukan nama lain gitu, nickname yang kayaknya bisa lebih gampang deh disebutin sama orang Belgium gitu atau Luxembourg. Jadi kayak gue menciptakan nama nickname, gue pakailah nama nickname itu untuk di sosial media baru gue. Jadi hampir setahun gue pas kelas 2 bersama kakak kelas gue dan juga angkatan gue, mereka taunya sosial media gue ya hanya itu. Mereka tidak tahu ada Iqbal.e di Instagram atau Iqbalnya di Twitter atau yang lain sebagainya. Gue berusaha sekali untuk menyembunyikan itu supaya gue bisa bebas. Gue bisa jadi remaja umur 16 16 aja waktu itu gitu. Halu ya. Wow. Tapi akhirnya diketahui oleh netizen Indonesia nggak akun itu? Nah, itulah menurut gue netizen Indonesia ini kelasnya CIA sih. Wah. Karena akhirnya ketahuannya bener, Bil. Ketahuannya Akhirnya bener kata lu tadi. Yang ketahuan itu gara-gara netizen Indonesia, which is fans gue.
itu mulai nge-follow-followin dan nge-add-in Facebooknya teman-teman gue di Amerika. Wah, Itu. gokil sih. Jadi bukan merekanya yang nyari Langsung tahu, dia. nggak tahu secara langsung, indirectly justru akhirnya fans-fans gue yang kayak misalnya kayak Bilal follow back, Bilal follow back, terus kayak who the hell, kayak siapa nih gitu Wah. kan. Gitu. Ya, itu gabut sih. Tapi itu kelebihan netizen Indonesia. Itulah kelebihan netizen Indonesia, dan saat itu juga gue ngerasa kayak oh wow, oke, berarti itu juga kayaknya momen realisasi gue kalau kayak berarti memang komunitas fans gue yang mungkin terbentuk saat waktu itu ada di boy band, bahkan sampai hari ini gue sendiri memang sebesar dan sesolid itu gitu. Dan itu sesuatu yang akhirnya gue cherish dan gue jaga karena ternyata mereka bisa sampai menembus dan mencari tahu nama-nama teman-teman gue di sekolah. Bahkan sampai kakak kelas gue nih, roommate gue udah lulus dari sekolah, dia udah kuliah di Florida. Temen-temennya di kampus di Florida itu masih di add-in sama fans-fans gue waktu itu, which is amazing buat gue, kayak gila. Gue bahkan nggak tahu kalau gue mungkin nggak punya kapasitas untuk mencari sejauh itu gitu. Karena itu hebat banget menurut gue ya. Lu beneran bisa nyari sampai sejauh itu sih. Dedikasi sih menurut gue. Itu levelnya ratusan mutual masih dijangkau itu ya. beneran dicari dan dikira-kira siapa yang memungkinkan mungkin untuk mengeluarkan konten-konten Iqbal yang tidak terlihat di akun-akun lain. Seperti itu gitu. Gitu Wah. sih. Wah. Gak expect sejauh itu sih. Jauh banget. Dan tadi lu bilang tentang rebranding menjadi pemain bola itu kan baru dibuka di Suara Berkelas gitu ya. Terus orang-orang pasti bakal ekspektasi bahwa ini Iqbal kalau kerja keras sedikit lagi bisa dipanggil timnas gitu. Mungkin hari ini gue dipanggil Suara Berkelasnya pakai jersey timnas, tapi karena kakinya kurang lihai jadinya enggak. Rezeki di tempat lain ya. Udah. Oke. Aku lagi sibuk nulis sebagai teman-teman yang juga lagi aktif nulis dan mau hasilin 2-3 digit sebulan dari nulis dan kalian gak tahu caranya, tenang. Aku ada satu website simple yang bisa bantu kamu monetisasi hasil tulisanmu. Karena aku udah ngerasain dari nol sampai di fase sekarang tulisanku dibutuhin oleh banyak orang. Fitur blog di LinkedIn bisa jadi solusinya. Kamu bisa tulis artikelmu, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi ketika ada audiens yang mau belajar lebih dalam tentang isi kepalamu atau tentang cerita-cerita kamu tinggal arahin mereka ke blog yang kamu tulis di LinkedIn. Daripada kamu harus balesin DM satu persatu, WA satu persatu, kamu tinggal bales aja. Aku udah nulis kok di LinkedIn. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu atau tulisan kamu tuh jadi punya rumahnya sendiri. Karena kadang ya, yang kamu butuhkan itu bukan cuma kontenmu atau tulisanmu yang viral dan rame, tapi konten atau tulisan yang bisa terus ditemukan oleh audiensmu. So, langsung aja cobain fitur blog di LinkedIn. Tapi kalau ditanya ke versi Iqbal yang sekarang, driving force ini apa? Kayak yang menarik kamu balik ke sini, yang menarik kamu untuk terus berkarya sampai hari ini tuh apa sebenarnya? Pasti ada something beyond yang kita tuh kadang nggak bisa jangkau isi kepala kamu gitu. Kayaknya naturally gue emang suka mencoba hal baru dan suka tantangan, Bil. Poinnya sih. Termasuk ya saat itu memutuskan untuk pindah aja. Buat beberapa orang gue dianggap gila gitu. Dengan apapun yang gue punya, lo gila ya Bil, lo malah mau cabut, lo gak bersyukur ya. Orang tuh pengen ada di posisi lo sekarang lo. Dengan segala subscribers dan viewers yang lo punya, lo malah cabut dan ninggalin itu, Bil. Nah, digituin kan sebagai anak umur 15 juga jadi kayak, gitu ya. Kayak mungkin bisa jadi gue salah, tapi gak apa-apa deh, mungkin sekali-sekali gue mau salah gitu. Karena selama ini kayaknya Iqbal gitu dikenalnya selalu benar dan selalu sempurna dan tidak ada celah gitu. Jadi kalaupun saat itu gue salah ya udah gitu. Let it be, let me be. Tapi akhirnya keputusan untuk sekolah di luar dan mencoba hal-hal baru itu kayaknya emang selalu ada sih. Itu selalu jadi driving force terbesar gitu untuk penasaran aja, selalu punya rasa penasaran dan selalu merasa nggak tahu, selalu merasa bodoh, selalu merasa nggak tahu apa-apa aja sih. Selalu merasa bukan rendah diri ya, tapi lebih kayak gue yakin kalau semakin lo tahu harusnya tuh lo semakin nggak tahu. Jadi semakin lo tahu harusnya lo semakin diem dan harusnya lo semakin nggak banyak bicara karena lo tahu kalau di dalam bidang yang lo gelutin itu masih banyak banget unknown ocean yang lu belum sempat kulik atau bahkan nggak akan bisa lu kulik sampai lu pergi gitu. Ya udah akhirnya gue mungkin jadi sering pindah-pindah
oceannya itu tadi kali ya. Awalnya musik, terus abis itu sekolah, terus abis itu pindah film, abis itu Ya. bikin series sama Vindes, terus abis itu bikin album sendiri, bikin musik sendiri, terus bikin tour musik, terus abis itu sempat bikin pameran juga ngomongin anxiety. Sekarang jadi produser film, terus aja sih nyobain belajar hal-hal baru, banyak keponya, selalu ngerasa nggak tahu, gitu aja sih. Jadi selalu kayak bangun pagi tuh kayak oke, belajar apa hari ini, oke mau Wah. ngapain hari ini, oke apa yang gua nggak tahu banyak gitu. Ya. Ya udah, Ya. itu yang coba dikerjain gitu. Aku bisa menyimpulkan mindset kita sama karena per hari ini aku ngelihat kamu punya beginner mentality itu, kayak beginner mindset yang bikin kita bangun pagi itu ngerasa bos apa yang harus kita pelajari hari ini kan. Tapi gimana caranya nurunin ego itu di usia 20-an? Karena biasanya 20-an itu fase dimana kita memuncak tuh kayak aku Egonya seseorang ya. gitu Yeah, ya. yeah, Karena aku yeah. Iqbal, masa aku belajar hal baru lagi? Iya. Kayak masa aku bikin something yang baru dan aku masa harus kelihatan bodoh dari nol lagi gitu. Gimana dinamikanya? Mindset apa yang harusnya kita tanam sejak sekarang? Atau ada orang yang bisa pakai peran antagonis kayak lu mah enak Iqbal bisa mulai apa aja nggak dari nol gitu. Oke. Gimana? Itu poin nomor 2 dulu ya, tentang si sentimen itu bahwa Iqbal enak, dia udah punya privilege-nya di titik dia sekarang, maka dia bisa melakukan itu gitu. Gue harus bikin statement kalau itu salah. Bahwa Iqbal hari ini itu bukan karena Iqbal sudah di titik ini maka dia bisa explore. Tapi justru Iqbal ada di titik ini karena dulu dia berani explore. Wow, good point. Jadi di umur 16 pasca sekolah itu akhirnya terjun ke dunia film, itu tuh salah satunya adalah proses eksplorasinya Iqbal. Bagaimana Iqbal saat itu ketika terpilih menjadi pemeran film Dilan, dihujatnya setengah mati karena dianggap tidak sesuai dengan karakter dari bukunya Pidi Baik. Ya itu adalah bentuk eksplorasi kan, itu adalah bentuk rasa penasaran dan bentuk bahkan bukan pembuktian sih. Siapa yang mau gue buktiin? Nggak ada, Bil. Kecuali diri gue sendiri aja kalau ya gue pengen seru-seruan dan gue pengen belajar lagi gitu. Ternyata pembelajaran itu membawa Iqbal sampai di titik hari ini gitu, salah satunya. Jadi mindsetnya nggak pernah berubah sebenarnya. Emang selalu kepo dan selalu penasaran dan selalu ngerasa nggak tahu aja sih. Jadi selalu kayak wah lu mah enak. Enggak bro, gue dari dulu emang nyobain. Gue bikin band punk waktu gue SMP. Mungkin kebetulan nggak meledak itu gitu. Jadi tapi apakah Iqbal berhenti bikin band? Enggak, Iqbal sempat bikin band eksperimental R&B 2018, 2019 gitu. Bikin aja gitu sampai sekarang, akhirnya bikin project solo, sampai nanti bikin apa? Ya bikin aja karena penasaran dan selalu pengen tahu gitu. Nanti ternyata dari sekian banyak peluru yang ditembakkan ini kalau ternyata ada yang meledak, alhamdulillah gitu, bagus, karena memang toh itu semuanya datangnya dari rasa keingintahuan itu kan. Jadi ya itu tetap gue anyway, nggak ada yang gue sesalin juga karena emang semuanya itu gue yang nembakin gitu. Mana nih kira-kira yang kena gitu sih. Iya, itu bagus. Kayak ada analogi yang baru aku temukan kemarin, which is karena masih ngomongin tentang sepak bola. Ada 2 bola nih. Oke. Bola yang satu bersih banget. Bola yang satu ya kotor. Bola yang satu bersih karena nggak pernah ditendang. Yang satu udah ditendang dan kotor. Tapi ini bola yang bermanfaat bagi masyarakat umum, bagi banyak orang gitu. Karena udah ditendang-tendang kan, udah kotor, udah jatuh, udah gagal. Udah enak lah ya buat ditendang udah siap, gitu ya. Dan orang-orang yang mungkin overthinking nggak mula-mula, ini bolanya masih bersih. Mereka takut kotor, mereka takut kelihatan bodoh, takut gagal karena emang sangat takut untuk ditendang gitu. Tapi gue overthinker, Bil. Itu susahnya. Gue overthinker dan gue perfeksionis. Kelar gak lu? Gimana tuh? Nah itu, gak tahu. Berantem mulu sama tim, sama orang-orang terdekat gue. Tapi kan berantemnya itu ketika obrolan dibawa di atas meja, itu kan bukan berantem kayak personal, tapi berantem karena perbedaan pendapat tentang project ini, perbedaan visi dan misi, idealisme atau segala macam yang dimana ujungnya tetap creating kan? Oh iya. Cuma sering sekali, bahkan di posisi gue seperti ini, gue tuh mendapat teguran yang pedes gitu ya dari orang-orang di sekitar gue tentang apa yang gue lakukan, bagaimana cara gue bersikap, apa yang bisa gue improve, bagaimana cara gue bekerja gitu. Gue sangat tidak immune terhadap masukan dan kritik, terutama dari orang-orang di sekitar gue yang emang bisa melihat blind spot itu gitu.
Maksud gue Tiger Woods aja punya pelatih. Ya. Jadi Ya. kalau misalnya seorang Iqbal atau siapapun di luar sana yang merasa hebat, merasa dia immune sama kritik, susah sih. Mike Ya. Tyson aja masih belajar mukul gitu saat itu gitu, Benar. tetap punya coachnya. Benar. Kalau aku kontekskan ke project yang kamu kerjain sekarang deh. Oke. Wede. Copet kan nggak boleh kelihatan. So. Oh iya, oke, make sense. Kirain tadi kenapa kedinginan kirain. Dingin sih jujur studio suara berkelas. Di project sekarang, setauku kamu bukan cuma pemainnya, kamu juga yang nge-produce, kamu yang nge-direct juga. Aku nggak ngedirect, aku nge-produce. Nge-produce. Salah satu produsernya. Kamu juga bisa disebutin kamu karyawannya di sini kan? Iya. Iya kan? Iya. Gimana tuh dinamika yang terjadi? Pasti sering berdebat juga kayak, oh lu idealis, lu ada something yang beyond kita punya pikiran gitu. Bisa ceritain nggak? Oke, jadi ini kali pertama menjadi produser untuk sebuah film yang aku mainkan. Ini sebenarnya udah jadi cita-cita lama banget. Dari 2015 saat aku apply si SMA yang tadi aku ceritain, aku tuh sempat nulis sebuah esai tentang salah satu prompt esai yang diberikan itu adalah apa yang akan kamu lakukan dalam 10 tahun ketika kamu kembali ke Indonesia. Oke. Nah, salah satu jawaban yang aku tulis di esai tersebut adalah aku ingin menjadi produser film, Bill. Tanpa tahu di umur 15 itu sebenarnya produser film itu tugasnya ngapain. Ya. Fast forward 2026 sekarang ternyata cita-cita itu terwujud menjadi produser film. So I guess manifestation is real. Yes. Menuliskan mimpimu itu nyata adanya kalau itu memang bisa menjadi sebuah kenyataan gitu. Ya. Dinamikanya sendiri jujur ternyata padat banget. Ternyata gue pikir nggak segini, ternyata luar biasa. Tapi gue happy ngerjainnya. Kalau soal perdebatan tadi itu udah pasti ada. Tapi kalau tentang tadi misalnya lu sebutin perdebatannya misalnya tentang lu terlalu idealis apa segala macam, itu menurut gue pentingnya untuk menyamakan visi dan misi di awal obrolan sebelum projectnya kick off. Wow. Karena tidak menutup kemungkinan kalau mungkin di luar sana ada beberapa orang-orang yang sedang melakukan sebuah project dan akhirnya harus tersiksa di tengah jalan karena mungkin sebenarnya visi dan misi awalnya tuh nggak disebutin. Setuju. Jadi ada ekspektasi yang berbeda antara kedua belah pihak atau siapapun yang terlibat, lalu ketika di tengah jalan kok rasanya beda ya gitu. Nah itu tuh yang bikin akhirnya pekerjaannya jadi berat. Untungnya kayaknya di project Operasi Pesta Copet ini keempat produser, Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan gue dengan direkturnya Edi Kemot, drummer dari Seringai, dengan production house-nya Imaginary, dengan pemainnya yang terlibat Christo Immanuel. Christo pernah kesini gak? Christo belum. Omar ya waktu itu ya untuk tinggal Omar meninggal ya. Christo, Kawai, Zulfa, semuanya tuh dan seluruh tim produksi ratusan orang yang terlibat semuanya tuh sudah ada di kapal yang sama. Kalau ini akan menjadi produksi paling mahal dan paling nekat yang pernah production house Imaginary bikin gitu. Nah, ketika itunya udah sama, jadi ketika ada kendala, ketika ada perdebatan, ketika ada friksi, semuanya tuh tetap tahu kalau ini tuh tujuannya untuk satu hal yang sama kan. Tadi persis yang apa yang lu bilang gitu ketika gue bilang ditegur sama tim bahwa bukan perdebatan yang gimana-gimana, nothing personal, tapi memang untuk menyamakan visi lagi untuk mencapai sebuah tujuan yang kita udah jelas tahu dari awal mau bikin apa. Basically gitu sih. Jadi sibuk, berdebat, agree, mikir lagi, bikin lagi sesuatu yang baru, mencoba lagi sesuatu yang belum pernah dilakukan di dalam project film, cara berpromosi yang berbeda, cara berpromosi yang menarik, yang interesting, yang di luar box. Ya. Terus aja cobain sih. Gitu. Apa yang kita nggak tahu tentang Operasi Pesta Copet ini? Yang bikin aku oke, gue nonton. Yang lu nggak tahu ya? Yang lu nggak tahu, soalnya rahasia-rahasianya banyak udah gue ceritain sih. Seperti kayak kita syuting di Pesta Pora Beneran 2025, lu udah tahu. Bersama dengan 100.000 orang di 3 hari tersebut. Kita syuting juga di hari minusnya sebelum Pesta Pora, karena kita bekerja sama dengan Pesta Poranya langsung. Jadi kita diberikan akses untuk masuk ke lokasi beberapa hari sebelum Pesta Poranya dimulai, menggunakan panggung, lighting, visual, audio, FOH. Kita mendatangkan 500 extras untuk beradegan seakan-akan Pespora sudah dimulai. Mungkin lo udah tahu. Ada gua di 500 orang itu. Gua inget. Iya kan? Yang mana? 500 itu kan? Iya, yang mana? Yang itu loh. Itu loh, biar kan kita nggak mungkin spoiler. Oke, lanjut.
Apa yang kira-kira lo belum tahu ya? Kalau ini adalah project termahalnya Imaginary, mungkin lo udah tahu. Gue ngisi soundtracknya juga, project musik gue balik ngisi soundtrack di Operasi Pesta Copet. Mungkin lo udah tahu. Ini kali pertama gue menjadi produser dan kali pertama Eddie Kemot, drummer Seringai, menyutradari film panjang. Mungkin lo juga udah tahu. Ada 17 musisi yang terlibat di dalam film ini. Gak tahu. Oke, itu deh. Oke. itu mungkin salah satunya yang lu belum tahu. Ada 17 musisi yang akan lu dengar dan lu tonton di film ini. Operasi Pesta Copet ini. Apakah filmnya lebih dari 1 jam? Lebih dong, kan film panjang. Pasti dong. 7 jam berarti. Kepanjangan mas. Iya. Jadinya series mas. Iya. Kalau 7 jam mas. Oke. Oh lucu dia. Lawak lo deh, bisa lo di sini. Aku mencoba untuk masuk ke dunia Iqbal karena menurut aku tuh sangat relevan dengan apa yang aku jalani sekarang. Kenapa tuh? Let's say kamu yang nge-produce, kamu juga tadi yang ada di sana, which is sebagai karyawan juga kan. Under PH-nya ya, Iya, production ada house-nya. PH-nya. Dan di dunia aku juga seperti itu, which is aku as a leader, as a founder, tapi aku juga harus hands on, as a karyawan juga gitu. Aku ingin tahu dinamika-dinamika yang ada di dalamnya. Menurut aku tuh berat, itu gak mudah. Butuh Setuju. kedewasaan. Wadaw. Kedewasaan untuk gak nyaman, disalahpahami, dinamika-dinamika yang terjadi lah. Iya. Nah, gimana tuh anak muda yang, lu 10 tahun di bawah gue harusnya ya? Gue 12. 12 tahun ya, oke? Iya. Orang takutnya serius ya? Oh ya. Gimana tuh Iqbal bisa belajar dewasa di fase dia ngedirect itu? Nge-produce tadi itu ya? Iya. Banyak sih, banyak belajarnya dan baru pertama kali dihadapkan sama situasi-situasi yang serupa tuh ya baru di Operasi Pesta Copet ini gitu. Ternyata dibutuhkan keyakinan juga gitu ketika harus membuat decision, harus bisa. Tadi bagus banget dibilang apa namanya tentang disalahpahami itu tuh itu bener banget sih. As one of the leaders gitu, one of the producers, one of the decision makers, dan mungkin satu-satunya Gen Z di antara produser-produser yang lain gitu, dan dipercayakan untuk membuat keputusan kepada tim-tim di bawah divisi yang lain gitu, harus siap mempertanggungjawabkannya. Itu sih kayaknya yang paling ini gitu, paling deg-degan gitu, karena gue nggak pernah ngelakuinnya kan. Gue nggak pernah menjadi produser film, gue nggak pernah bekerja di tim yang seperti ini, gue nggak pernah kerja kantoran, gue nggak pernah punya struktur dalam kepala gue kayak sebagai produser atau leader gitu, misalnya kayak ini tuh ke bawahnya ke sini, delegasinya ke sini, nah ini ke anak ini, itunya tuh nggak ada di kepala gue. Nah itu menurut gue juga salah satu kayak aduh gue jadi pengen deh kerja kantoran tuh, salah satunya itu sih gara-gara ngerjain ini gitu, karena gue ngerasa itu bagus banget buat sistem berpikir gitu, sistem berpikir yang struktural tuh menurut gue penting banget. Even though lo adalah seorang seniman sekalipun. Gue belajar banyak sih, dan di proses belajar itu termasuk membuat banyak kesalahan ya. Itu salah satunya gitu. Gue nggak selalu berhasil dan gue nggak selalu bener. Baru-baru ini kok ditegur sama tim gue karena gue briefnya salah orang. Gue ngebriefnya itu langsung ke bukan ke head of divisinya, gue langsung ke timnya dia. Jadi ketika dia mengerjakan, si headnya ini nggak tahu dia lu ngerjain apaan. Ini gue disuruh sama Iqbal. Kok Iqbal gak ngomong sama gue? Ya gak tahu gitu. Jadi akhirnya timelinenya jadi berantakan, jadi salah. Karena harusnya gue ngobrolnya sama headnya dia kan. Lalu headnya yang memberikan tugas. Kayak gitu-gitu Bil. Itu menurut gue struktural dan sistematis. Dan gak semua orang juga punya privilege untuk belajar itu. Gue salah satunya enggak gitu. Nah itu yang gue ngerasa kayak oke, ini gue belajar hal yang baru. Itu yang gue pelajarin. Gue barusan berbuat kesalahan. Oke, gue gak mau mengulanginya itu lagi. Move on. Gue jadi orang yang harapannya jadi leader yang lebih baik. Terus bagaimana caranya gue mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan gue secara kreatif, terutama mungkin kalau di konteksnya Operasi Pesta Copet sama produser gue yang lain. Jadi kalau gue ditelepon sama Ko Ernest gitu misalnya, lu kenapa barusan bikin kayak gitu? Alasannya apa? Ya gue harus bisa jelasin. Di level balance di mana gue bisa menunjukkan keyakinan kalau ini yang gue rasa benar, tapi gue open for discussion kalau lu ngerasa ini nggak benar. Itu menurut gue kayak apa ya? Tipis banget gitu, kayak apa sih slackline itu loh, apa namanya yang lu kayak gitu, antara lu jadi sotoy sama lu insecure tuh beda tipis menurut gue. Jadi kayak lo harus ada di tengah-tengah as a leader ya, as a leader lo harus ada di keduanya gitu, harus punya mindset itu gitu kali bahasanya ya. Nah itu gue lagi belajar bagian itu juga, jadi cukup yakin sampai lu bisa ngerasa mempertanggungjawabkannya,
tapi juga punya ruang untuk dipertanyakan dan mempertanyakan keputusan lo lagi gitu loh. Apa namanya, rethinking about yourself and your decisions, dan mempelajari diri lo lagi ya. Gue kenapa ya waktu itu kayak gitu milihnya ya, ini apa yang gue yakinin ya, ke dalamnya itu yang kayaknya lewat operasi pesta copet ini salah satu yang gede banget loadnya gitu. Yang gue pelajarin sih. Gue berharap itu juga bisa mendewasakan gue ya, karena kayaknya as a person gue nggak tahu ya, mungkin kalau orang-orang terdekat gue tahu kalau kayak dewasa itu adalah sebuah hal yang bukan jauh ya, cuma kayak sebuah hal yang bukan, gue nggak terlalu pengen gitu, karena gue nggak pernah kecil kan Bil. Iya paham. Gue nggak pernah kecil, Ya. jadi sekarang gue gede, gue pengen kecil. karena gue akhirnya gue punya privilege waktu, energi dan kapitalnya untuk menjadi kecil gitu. Jadi kalau teman-teman gue nikah sekarang kayak gue pengennya ke multi toys, beli Kamen Rider tau gak? Ya itu Gitu. bagus, itu paling menarik. Gitu. Dan tadi aku menangkap cara kamu berpikir, yaitu konteksnya leader yang sebenarnya. Yang pertama kamu open for discussion ya. Yang kedua kamu tadi reflektif itu. Kayak apa sesuatu yang aku lakukan sehingga bisa miskom di sini. Betul. Oh itu aku banget. Itu mahal sekali. Itu Itu gue banget. gak banyak leader yang punya pemikiran untuk kalau misalnya bikin salah atau tim kamu bikin salah, maka apa kontribusi aku terhadap kesalahan itu. Itu kan refleksi diri kan. Oke. Itu dewasa menurut aku. Itu dewasa. Oh salah, responnya gak dewasa tuh langsung. Ya, sih, responnya Kita ulang ya. salah. Oke. Aku ulang. Itu dewasa, Bal. Thank you. Iya. Mau kita ulang lagi gak? Nggak usah. Oke. Oh gitu ya? Iya ya. Tapi mungkin aku tanggapin dikit. Mungkin itu gara-gara juga gue memilih untuk dikelilingi sama mentor-mentor yang melakukan hal serupa. Lagi-lagi jadi gue nggak tahu kalau ada opsi lain selain itu. Untuk menjadi seorang leader, gue nggak tahu kalau ada opsi lain selain menjadi itu. Karena mentor-mentor gue, leader-leader gue, orang-orang yang gue look up, yang secara umur juga di atas gue, hampir semuanya seperti itu. Dan gue memilih untuk surround myself dengan orang-orang yang seperti itu. Gitu sih. Jadi ya emang harus gitu kan bro, gitu. Jadi jawab respon gue tuh gitu kayak, ya emang gitu kan. Gitu. Dan persamaan mereka rata-rata memang ya mereka harus bisa disalahpahami kan. Mereka tuh emang kelihatan aneh aja karena mereka outliers kan. Kayak kayak mereka tuh kuat banget gitu. Kayak mentalnya siap banget. Karakter banget gitu. Yeah. Dia nggak sombong kok bro, dia emang aneh aja. Tapi enggak kok, dia nggak ada maksud gitu. Aku sering ketemu leader-leader seperti itu. Tapi aku menurut gue itu juga sebuah privilege Bill. Dimana gue bisa milih bos. Gue bisa memilih gue mau bekerja sama dengan siapa kan. At this point nih. Itu privilege dong untuk kayak oke, gue pengen belajar sama mentor yang ini, gue pengen belajar sama yang ini, gue pengen berguru dan betapa di PH yang ini, itu privilege buat gue. Tidak semua orang punya privilege itu gitu. Ada orang-orang yang udah memang harus bekerja, dia nggak bisa milih bosnya NPD, bosnya aneh gitu-gitu. Jadi ya menurutku ini ya sebuah privilege juga sih. Untuk bisa kayak gitu. Ya. Paling menarik. Tapi kalau aku kesampingkan dulu nih dunia kreatifnya atau pekerjaan kamu ya. Kita masuk ke dunia personal. Di fase apa kamu sadar Iqbal ini pelan-pelan udah dewasa gitu? Walaupun kamu ingin menolak realita bahwa wah gue udah dewasa nih. Gue yang tadinya dari kecil tuh nyari uang. Dari kecil gue udah hidup jadi orang dewasa. Sekarang gue mau pelan-pelan ke toko mainan. Gue mau pelan-pelan beli something yang pas gue kecil tuh gue gak dapetin. Tapi di fase tamparan apa kamu ngerasa wah gue udah dewasa, gue bisa bertanggung jawab terhadap ini gitu? Kayaknya baru-baru ini deh. Kayaknya. Baru tadi pagi ya? Kayaknya iya. Ini atau nggak barusan pas lo nanya baru kayak oh iya juga ya, kayaknya baru gitu deh. Jadi gue sangat membantu di hidup. Terima kasih podcast Suara Berkelas karena keluar dari sini Yeah. I'm a change man. Nggak, tapi in all seriousness, kapan ya Bill? Gue ngerasa gini aja lagi, maksudnya kayak ya udah go with the flow, jalanin aja, berusaha nggak terlalu, karena gue tau gue overthinking ya. Jadi kayak salah satu hal yang gue diajarin untuk sebagai orang yang overthinker adalah just do it. Jangan mikirin outputnya, fokus aja sama apa yang di depan, udah bikin aja dulu gitu. Belajar untuk menghargai prosesnya as much as the result. Jadi ya udah gue jalanin aja. Gue jalanin yang tadinya ya udah hanya menjadi artis cilik, lalu habis itu artis remaja, dewasa muda, sampai akhirnya pelan-pelan diberikan kepercayaan gitu dari tim internal gitu ya, misalnya dari partner
bisnis atau manajemen gue untuk kayak oke, lu mulai ngelit ya, lu mulai jadi leader, lu mulai mimpin meeting misalnya, atau kayak lu mulai gini, lu mulai gitu, lo harus bisa pertanggungjawabin decision lo mesti bisa ngejelasin dengan baik, jangan sampai ada salah brief dan miskonsepsi atau salah paham dari mereka, karena semua orang punya level edukasi dan komunikasi yang berbeda. Lo harus tahu karyawan lo ada di mana, dan lo harus bisa komunikasi di level itu juga untuk menghasilkan sesuatu yang ada di level lo gitu. Terus pelan-pelan udah mulai kayak diberikan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari aja sih. Tapi gue nggak pernah nyadar yang kayak oke, kayaknya di momen ini nggak ada sih. Kayak tiba-tiba oh tagihannya banyak ya, gitu kayak oh iya deh ya. gitu. Orang dewasa ya. Kan nggak yang kayak oke, mulai hari ini listrik on me, nggak gitu loh, kayak nggak ada, ya udah jalanin aja. Terus kalau ditanya kayak gini atau dipikir balik baru yang kayak lah iya ya. Iya juga ya gitu, baru ada momen kayak gitunya. Tapi as far as I know, as much as I can think of it, gue selalu berusaha untuk mendapatkan hak-hak gue sebagai individunya aja sih. Hak untuk bermain, hak untuk punya free time, hak untuk punya hobi, hak untuk punya kehidupan pribadi yang orang nggak tahu, hak untuk ya jadi diri gue apa adanya aja gitu. Dan gue tidak membiarkan hak-hak itu diambil karena apa yang gue lakukan gitu. Gitu sih. Kalau aku masuk ke Iqbal yang sekarang 27 tahun. 23. Ya udah. 23 plus 4. Belum. Oh belum ya? Belum. 26. Damn bro. Gila, kita 4 tahun lagi 30 Bil. Enggak, gue 3 tahun sih. Lu kayak excited ya? Gue sih kayak oh gitu. Yeah. Lu excited jadi 30 Bil? Tahun depan nikah sih. Oke, pacarannya berapa lama? Belum pacaran, lagi nyari. Oke, kita lanjut ya. Wait. Berarti nikah itu jadi target buat lo? Bercanda itu Bal. Oh. Kan tadi bilang gue serius banget orangnya, jadi gue bercanda Bal. Ya, podcast Suara Berkelas kembali lagi. Hari ini tamunya spesial, Bila. Thank you Bal. Oke. Kita lanjut. Tadi lu ngomongin tentang hak untuk jadi diri sendiri. Ya. Kita nggak tahu dong, Iqbal tuh jadi diri sendiri seperti apa gitu. Kayak Benar. orang ngelihat dari topeng Iqbal tadi musisi, topeng Iqbal hamba Allah, topeng Iqbal anak yang baik untuk keluarga ya. Tapi kita tarik topeng itu, jadiin diri kamu hak untuk jadi diri sendiri itu seperti apa? Kayak apa ya? Ya, mungkin kayak apa yang keluarga, timku dan teman-teman terdekatku kenal kali ya. Ya gitu aja sih. Just a normal guy, I suppose, 26 years old, masih mencari tahu dia siapa dan masih berusaha menavigasi hidupnya, masih terus menghabiskan jatah kesalahannya di umur-umur segini, supaya di umur 30-an salahnya udah habis, jadi udah bener aja terus gitu. Siapa ya? Gue juga suka kayak gitu sih, jujur. Gue kayak kalau malam-malam gitu kayak ada momen-momen yang kayak siapa ya gue? Baru-baru ini lucu banget, gue berantem sama partner bisnis gue. Gara-gara gue korslet lah, gue jadi produser, gue sibuk banget, terus gue korslet, terus gue sensitif, akhirnya gue berantem. Terus abis berantem itu intinya kita saling menyakiti lah, gue menyakiti dia, dia menyakiti gue Dengan kata-kata. dengan kata-kata, berantem lah intinya, berantem besar gitu. Terus selesai berantem itu kita decide untuk kayak udah kita take time dulu, masing-masing dulu pikirin maksudnya apa yang terjadi semalam, baru nanti kita ngobrol dengan kepala dingin. Pasca gue habis berantem itu, di malam itu juga gue langsung nulis di notes HP gue, merefleksi dan mengobservasi bagaimana dan kenapa gue semarah itu tadi. Karena menurut gue marah gue saat yang itu terjadi itu tuh di luar batas. Harusnya misalnya lu berbuat sesuatu sama gue, mungkin harusnya marah gue segini, Bil. Marah gue tuh segini. Kan tidak pada tempatnya kan. Marah tuh boleh, sesuatu yang harus, perasaan-perasaan seperti itu, marah, sedih, tapi kan ada levelnya kan, sesuai gitu. Levelnya tuh ada di mana. Nah, ternyata gue tuh butuh belajar lagi di bagian itu. Ternyata gue belum ngobrolin tuh sama psikolog gue. Marah tuh gimana? Gue baru belajar marahnya doang, tapi belum tahu marahnya tuh gimana. Nah, akhirnya gue berusaha untuk menelaah diri gue sendiri, menyelami kepala gue sendiri. Kenapa gue kenapa gue tadi barusan itu marahnya segitu? Apa yang bikin gue sakit hati? Di momen, di kata bagian mana dia marah? Dia bikin gue marah banget.
kenapa gue sedih dan kenapa gue tersinggung banget, itu tuh gue breakdown satu-satu. Nah, ketemu tuh Bill, kayak ternyata gue kalau marah seperti ini. Ternyata gue tadi tuh marah banget saat dia ngomong ini, berarti kayaknya gue emang sensitif banget kalau gue dikritik di bagian ini. Berarti mungkin ini memang kelemahan gue yang gue amini ya. Karena kalau gue dibilang botak, gue nggak akan marah karena gue tahu gue nggak botak. Tapi kalau gue dibilang ini, kalau gue marah ya berarti gue emang ini kan yang jiwa gue percayain ini berarti ini nih di deep down nih. Makanya gue tersinggung sekali waktu dia mengangkat itu gitu. Oke, ini berarti suatu hal yang harus gue perbaikin. Terus tendensi gue kalau lagi marah kira-kira gue bakal ngapain. Oh, gue mungkin suaranya tinggi seperti menghardik. Oke, dia ngomong kayak gini gue marah. Ini mungkin ini kayaknya trauma deh waktu itu soalnya pas gue kecil. Gue bikin sendiri tuh mind mapnya. Probably a bit psychotic sih. Nggak tahu apakah itu bagus atau psychotic. Cuma gue sangat terganggu dengan bagaimana gue marah saat itu. Jadi gue berusaha untuk ngebredelin itu supaya gue tahu kenapa gue tuh kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke poinnya, ya gue juga masih mencari tahu Bill siapa gue kalau disuruh siapa nggak tahu juga sih. Itu juga masih di dalam proses tersebut gitu, karena ya itu tadi ketika gue marah dan berantem dengan orang tersayang gue baru tahu ternyata gue tuh seperti ini ya. Nanti mungkin ketika ada kejadian-kejadian yang enak ataupun tidak mengenakan lagi, nanti gue baru bisa nge-breakdown lagi tuh, gue tuh kayak gini. Nah itu tuh menurut gue lifelong proses sih, and that's the beauty of it. Kayak lo akan terus mencari tahu dan terus dapat informasi baru tentang diri lo. Gue tuh kayak gini ya, and it's a never changing thing gitu. It's one good thing kalau lu memang sebagai orang lu juga firm dengan keyakinan lu, dengan value, prinsip dan integritas lo gitu. Tapi yang tadi lu bilang as a leader, menurut gue juga harus tetap punya ruang-ruang untuk improvement dan ruang-ruang untuk mempertanyakan diri sendiri itu tadi, dan ruang-ruang untuk memperbaiki yang benar dan mempercantik apa yang udah baik gitu. Ya. Dan yang dilakukan oleh Iqbal tadi sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah untuk membedah diri kamu sendiri di jurnal gitu ya. Gue pakai notes HP, tapi dulu gue sempet journaling sih, ada momennya. Dan itu yang sering aku lakukan untuk mencari tahu nih apa hal-hal simple yang gampang sekali bikin kita ke-trigger gitu kan. Iya. Dan ketika lu tulis, mungkin gue dikatain tadi, gue dikatain botak, kenapa gue gak marah karena emang gak botak gitu. Tapi misalnya lu katain gue gemuk, kenapa gue gak marah karena emang gue gemuk. Iya. Tapi ketika ada hal yang dia katain itu sesimpel, let's say, kok lu malas sih? Iya, lu malas gitu. Kalau suka lari pagi misalnya, malah kan bagus kalau lari pagi. Wah lu aneh lu ngatain gue gitu sih kalau gue ya. Itu bagian frame gue tuh. Lu aneh lu lari pagi lah, gue olahraga bre. Lu main sehat gitu. Maksud gue hal-hal yang gak penting dimarahin terus mereka tuh langsung marah. Itu berarti ada luka atau ada sampah yang biasanya gitu. At least di poin gue kayak gitu. Itu PR gue lah untuk gue itu masalah tentang diri gue dan tentang diri gue sendiri, gue dan gue gitu. Yang itu yang kayak gue mesti benerin sih untuk jadi. Gue mesti benerin diri gue dulu supaya gue bisa punya relationship yang lebih baik sama orang-orang sekitar gue, sama partner bisnis gue, sama tim gue, sama creative director gue, sama sahabat-sahabat gue, sama produser-produser gue, sama guru-guru gue, sama orang tua gue, kakak gue, semuanya sih. Ya. Dari dalam dulu. Gue setuju, karena aku sering mengulangi kalimat ini di Suara Berkelas. Apa tuh? Tidak ada orang yang bisa menyakitimu selagi kamu jadi dirimu sendiri. Tidak ada orang yang bisa menyakitimu selain kamu kasih akses untuk silahkan sakiti aku gitu. Yeah. Jadi banyak dari kita tuh ngasih akses itu gitu. Oke, benar. Ya, mau tepuk tangan? Thank you guys. Super sekali. Dan sebelum kita ke ini ya. BTW tadi ketika kamu menjelaskan kamu marah, aku langsung bayangkan kamu marah, Bal. Aku pernah lihat kamu marah. Di mana? Pas belain Milaya kalau nggak salah dulu ya. Malu Abil. Berantem tadi kita briefing itu kan, anak-anak bilang lu harus nonton, jadi gue ngebayangin dia marah tuh. Tapi marah gitu kan harusnya. Lu nggak mau bikin kayak anak podcastnya Suara Berkelas? Banyak yang request. Tapi bagian yang lebih kayak lu yang kayak gini gitu Bil, crack the code kayak Bilal yang lebih yo what's up guys gitu. Kasih ntar diambil, aku ngambil jobnya Kak Kev ntar. Aduh, gak akan ada yang ganti dia. Tetap dia yang paling ganteng. Iya. Alright, sebelum ke Q&A ya. Oke. Dari aku. Kalau kamu ketemu dengan Iqbal versi 10 tahun yang lalu di podcast ini ya, Iqbal yang sekarang, Iqbal yang dulu gitu ya. Oke. What conversation yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu punya bareng dia gitu? Mungkin aku akan ngomong
ke Iqbal 10 tahun lalu ya berarti ya. Saya SMA nih. Kalau hey man, kurasa di sepanjang hidupmu kamu akan selalu banyak asumsi yang datang tentangmu dari orang-orang yang tidak kamu kenal. Dan itu adalah harga yang harus kamu bayar karena kamu tidak pernah menjual kehidupan pribadimu selain karya-karyamu di luar sana. Maka akan ada ruang yang besar sekali untuk orang-orang berasumsi, berprasangka, dan berpikir dengan pikiran mereka sendiri tentang siapa kamu. Karena satu-satunya yang mereka tahu tentang dirimu adalah apa yang kamu buat dalam bentuk karya. So be patient, be strong, karena gak akan mudah, tapi kamu akan banyak sekali mendapatkan itu di hidupmu. Mungkin itu sih. Wow. Thank you Bang Iqbal versi 10 tahun kemudian. Yeay, Bang Iqbal. Serius dong Bil, itu barusan bagus banget loh. Boleh gak sih? Ulang. Oke. Kayak gitu sih. Iya. Thank you Bang. Pas. Oke nih. Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utamaku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. 3 pertanyaan Bal dari teman-teman suara berkelas. Oke. Kita ke pertanyaan pertama. Oke. Dari _rima.zahriatul. Oke. Rima. Pakai caps lock ya. Oke. Bal, sehat. Tanda tanya. Ya, Bal, koma, sehat, tanda tanya. Di caps lock. Rima sebenarnya sampai hari ini jujur lagi pegel. Masih mencari waktu punya waktu untuk bisa refleksi. Kebetulan sampai hari ini belum ketemu waktunya. Lagi padat banget mengerjakan operasi pesta copet. Di dalamnya aku bermain, di dalamnya aku menjadi produser, di dalamnya aku juga sebagai musisi yang mengisi soundtrack. Lagi sering korslet, kadang-kadang jadi menyakiti orang-orang terdekat, padahal sama sekali gak niat. Tapi ya apa boleh buat, mungkin emang harus kayak gitu terkadang. Tapi overall alhamdulillah aku happy dan aku sehat. Gak ada waktu untuk refleksi ya? Gak ada Bil, gila gak sih? Pengen deh gue. Tasnya bisa atas? Astagfirullah. Tapi simpelnya secara fisik dan mental lu bisa mengatakan diri lu tuh sehat sebenarnya. Oh ya, ini tuh capek fisik, bukan capek mental. Itu Ya. yang selalu gue perhitungkan. Kalau kerja tuh pasti capek kan. Ya. Semua bidang kerja tuh pasti capek. Menurut gue yang membedakan itu apakah lu happy atau enggak. Jadi kalau lu bekerja 100% capek pasti. Ngeluh gak apa-apa. Tapi apakah lu happy atau enggaknya itu menurut gue yang beda. Nah kebetulan pekerjaan gue dan gue memutuskan untuk memilih pekerjaan yang membuat gue happy gitu. Secapek apapun gue secara fisik, kalau gue nanti tidurnya cukup, gue bisa pijet, gue bisa mulai olahraga lagi, pasti semuanya baik-baik aja. Karena gue nggak punya capek mental, capek fisik gitu, capek hati gitu sama sekali nggak ada. Iya. Kalau kata quotes di Instagram, Apa tuh? what a privilege to be tired from the work that you pray for. Gue harus nanggepin itu. Shout out Instagram. Tapi adalah baru-baru ini pas gue lagi kayak oh man capek banget kayak gue ngobrol sama manajer gue bilang ibu kayak bu capek banget bu kayak terus gue kayak dia kayak cuma ya udah sabar gitu. Terus gue kayak tapi kan ini dulu yang gue doain ya. Dari gue bilang gue nulis esai itu misalnya 10 tahun lalu, hari ini
ini adalah yang gue doain 10 tahun lalu gitu. Hmm. Jadi jangan lupa bahwa mungkin apa yang lo punya sekarang adalah apa yang lo doain. Capeknya nggak apa-apa, ngeluhnya nggak apa-apa, nangisnya nggak apa-apa, tapi jangan lupa sih kalau emang ya ini bagian dari perjalanan itu gitu. Asik. Iya. Dan itu privilege-nya yang kadang orang-orang itu iri gitu. Kayak orang-orang tuh masih di fase berdoa untuk di posisi kita sekarang gitu. Dan Iya. harusnya ketika kita kecapek, bahwa lihat lagi, look back ke belakang, Iya. ini yang kamu harapkan, ini yang kamu doakan dulu gitu ya. Iya. Dan harusnya capek itu bikin kita untuk istirahat lagi, Betul. balik lagi ke kerjaan yang kita happy dan apa yang kita harapkan dulu ya. Dan tetap fokus aja sih ngejalaninnya, karena kalau udah berdoa tapi belum dikabulkan emang mungkin belum waktunya sih, Bill. Gue percaya Iya, banget itu. iya, iya. Banyak banget kok doa-doa gue yang dikabulkan sama Tuhan. Banyak juga doa-doa gue yang belum atau tidak dikabulkan gitu. Tapi gue diajarin untuk percaya bahwa timingnya pasti tepat deh. Ya. Jadi kalau lo dikasih berarti memang lo udah siap dengan segala konsekuensi yang membuntutinya ya. Iya. Kalau mengutip dari Bumi Manusia gitu. Tapi kalau lo nggak dikasih bisa jadi memang ada sesuatu yang lebih baik, atau memang takutnya kalau lo dikasih lo malah jadi tinggi hati, atau akan ada Iya. mara bencana justru yang akan melibatkan lo gitu kalau lo dikasih hal-hal kayak gitu. Jadi percaya aja kalau semuanya udah diatur pasti. Even Iqbal ke Suara Berkelas saja, itu kan harusnya datang di waktu yang sebelumnya kan. Dan ketika kamu datang hari ini, aku mikir bahwa oh mungkin yang sebelumnya itu ada something dan rencana Tuhan tuh lebih indah datang ke hari ini gitu ya. Mungkin. Ya. Atau mungkin itu rencana telco. Nggak jadi Bill. Tanggung, gue mau ketawa. Nggak jadi Bill, udah nggak bisa, nggak kayak gitu cara kerjanya punchline. Nggak jadi Bill, lanjut. Telco itu apa? Talent coordinator. Nggak paham lagi. Iya, oke. Kirain yang telepon tadi loh. Brand mas. Oh iya. Kita ke pertanyaan kedua. Kru lo tuh udah jayus tuh. Kru lo udah kenal banget sama Bila, udah kayak jayus. Yang Bill, Gayus, pertanyaan Gayus. nomor 2. Gayus. Oke. Pertanyaan kedua dari Rizky_Q. Oke. Rekomendasi buku terbaik yang pernah Iqbal baca. Apa ya? Mungkin yang paling recent kali ya. Boleh. Terbaik yang paling recent yang udah selesai dibaca dan bagus banget. Aku, Shumanjaya. Belum Itu pernah buku, baca. itu buku yang dibaca sama karakternya Rangga Nicholas Saputra di film ADC. Dia kan suka selalu baca buku tuh. Aku. Buku aku itu. Nah itu gue baru selesai baca buku itu baru-baru ini, dan buat gue itu bagus banget. Gue jadi ngerti kenapa karakternya Rangga tuh ansos. Karena buku itu seseru itu untuk dibaca terus page turner. Jadi gue ngerti kenapa seorang Rangga aja tuh sampai ngejadi ansos, karena dia pengen banget selesaiin baca buku itu. Jadi cinta tolong jangan terlalu gangguin Rangga, karena emang bukunya seru banget sih. Gue juga gak mau diganggu kalau lagi baca buku itu. Bagus banget. Buku aku ya. Buku aku Shumanjaya. Wow. Cerita hidupnya Hairil Anwar dijadiin skrip. Harusnya itu dijadiin film. Itu juga jadi pertanyaan gue. Kenapa gak ada yang pernah ngefilmin skrip ini ya? Itu bentuknya kayak skrip gitu. Bagus deh. Sepenggal kalimat atau part yang menurut tuh bagus banget loh, untuk diklip oleh orang. Wah, gue nggak inget. Gue nggak inget kalau sepotong kalimatnya. Gue sih ngestabiloin ya, cuma gue nggak inget. Rangkuman yang lu tangkap ketika menggambarkan buku aku deh. Menurut gue penggambaran sosok Hairil Anwar lewat buku itu, yang katanya adalah berdasarkan pengakuan keluarga dan teman-temannya, gue lumayan aspire to be menjadi orang kayak dia sih. Dalam arti dia punya banyak sisi ketidaksempurnaannya gitu, tapi sisi keyakinannya dia terhadap karya dan terhadap sajak-sajak dan syairnya tuh udah mendarah daging gitu loh. Jadi dia bisa ada dalam satu situasi, terus tiba-tiba di situasi genting dia tetap bisa mengeluarkan syair dan sajaknya itu, karena memang dia seperti itu gitu. Si sajak dan syairnya itu memang sudah selalu ada di kepala dan tinggal menunggu mulut untuk dikeluarkan tanpa dibuat-buat gitu. Nah, gue kayaknya aspire untuk menjadi orang seperti itu di bidang gue deh. Ketika gue punya ide, atau ketika gue punya nada, atau ketika gue punya lirik, atau ketika gue punya konsep, gue pengen memang selalu menjadi orang seperti itu gitu. Kayak selalu selain menjadi kreatif, tapi juga menjadi pemantik untuk orang lain menjadi kreatif gitu. Tiba-tiba gue kepikiran ini deh, wih juga ya jadi gini. Akhirnya tiba-tiba muncul jadi ide. Nah gue pengen jadi antena kali ya. Punya antena yang sensitif kayak gitu. Kayak si
almarhum Hairil Anwar yang diceritakan di buku itu. Itu mungkin yang gue dapet ya, takeaways gue dari buku itu salah satunya. Wow. Kita ke pertanyaan ketiga dari followers kita. Pertanyaan ketiga dari NNAAJJEELLL. Oke. Dajjal. Sikanekon. Oke. Iqbal, kenapa waktu itu kamu ngepost foto rambut landak sama berewokan? Pertanyaan aneh tapi menurut aku bisa dijawab. Itu bukan Iqbal, Itu bukan Iqbal. itu Ijal. Bedanya apa? Ijal itu si Ijal, orang yang ngaku kembarannya Iqbal itu. Itu Ijal, dia mantan copet konser. Nah, itu dia yang itu fotonya dia, itu bukan foto Iqbal. Gak ada lanjutan. Nah, si Ijal ini yang ceritanya diceritain di Operasi Pesta Copet di film yang akan tayang ini ya, itu si Ijal itu. Ijal punya kehidupannya sendiri, maksudnya Ijal punya TikTok, dia punya apa namanya semestanya dia sendiri. Dia cukup aktif kok setahu gue di TikTok gitu. Sempat beberapa kali nge-DM kayak ngajak kayak, "Bang, mau collab enggak?" Gue bilang, "Enggak sih. Lu aja. Lu udah cukup ngaku-ngaku jadi Iqbal Ramadan, maksudnya lu kalau Ijal ya Ijal aja. Gue enggak mau diafiliasiin jadi copet konser gitu. Apa yang udah gue bangun selama ini kayaknya terlalu singkat untuk akhirnya dihilangkan image-nya menjadi copet konser, karena bukan itu cita-cita Iqbal sih. Kalau Ijal terserah. Gak mau rebranding jadi Ijal. Enggak sih. Ijal mungkin mau rebranding jadi Iqbal sih. Menurut gue soal Ijal nggak mungkin diundang ke podcast berkelas, suara berkelas. Iqbal mungkin, tapi kalau Ijal ya udah biarin aja dia menjadi Ijal gitu. Apa yang aku nggak tahu tentang Ijal dan kenapa kisah Ijal tuh menarik untuk aku tonton di Operasi Pesta Copet kali ya? Karena setelah aku mengenal Ijal ya dan berbicara lebih banyak sama Ijal, ini serius nih. Dia nggak beda jauh sama kita ternyata. Dia juga seorang anak muda yang punya mimpi. Yang bedain dia dan kita, Bill, atau teman-teman suara berkelas yang lagi nonton adalah dia tidak dilahirkan di keluarga yang bisa menopang dia dengan segala privilege-nya untuk sampai di titik kayak kita sekarang duduk di sini dan punya program kayak gini. Itu doang. Tapi ini anak pinter, ini anak berbakat, ini anak mau belajar, banyak rasa penasarannya, mirip sama Iqbal. Makanya gue seneng ngobrol sama dia. Tapi dia termasuk orang-orang yang lahir di kaum yang memang terpinggirkan oleh sistem dan struktur. Itu menurut gue ketidakadilan yang masih terus ada di Indonesia, dan Ijal adalah salah satu korbannya gitu. Itu sih. Itu yang menurut gue layak untuk didengarkan ceritanya, ditonton ceritanya dia. Karena siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi kriminal? Siapa sih yang mau jadi pengamen, Bil? Nggak ada. Kita kalau bisa semua punya podcast, mungkin semua mau punya podcast. Tapi kan nggak semua orang punya privilege itu kan. Nah, termasuk Ijal gitu. Nah, ceritanya dia itulah yang harapannya semoga bisa menciptakan bahan diskusi atau empati juga ya, bahwa mungkin kadang-kadang orang-orang kriminal yang kita lihat di jalanan yang harus bekerja dengan cara-cara seperti itu memang bukan mereka yang mau kok. Emang mereka dibikin kayak gitu aja sama sistem. Mereka nggak diberikan kesempatan yang lebih layak, mereka nggak dikasih kesempatan sekolah, mereka nggak dikasih kesempatan yang lebih besar. Jadi ya emang harus kayak gitu mau nggak mau, kalau nggak mereka nggak makan. Kayak kalimat lu di awal tadi, mereka nggak ada opsi lain. Nah, harapannya ya si Operasi Pesta Copet lewat ceritanya Ijal dan teman-temannya, Adut, Tia, dan Melody bisa memunculkan itu sih. Kayak kita nggak bikin cepet ngejudge lah sama orang gitu. Ya, see you Ijal. Shout out Ijal. Dari aku bahan terakhir. The worst advice yang pernah kamu terima. The worst advice yang pernah aku terima. I know. The worst advice yang pernah aku terima adalah, Iqbal, kamu harus bisa disukai sama semua orang. Itu nempel tuh dari kecil tuh. Penasaran siapa yang ngomong? Saksikan setelah satu ini. Ya, oke. Mau kita ulang lagi? Nggak usah apa-apa. Keep roll aja, nggak usah di-cut. Thank you. Tapi menurut gue itu salah satu the worst advice that you can give to a kid. Well, at least ke anak yang lagi bertumbuh gitu ya. Ya, any age sih. Cuma mungkin kalau udah lebih remaja udah bisa lebih kayak bertanya kenapa gitu ya. Tapi kalau anak kecil mungkin lebih kayak oke gitu. Tapi akhirnya jadi nempel bahwa itu damagingnya gede banget ternyata. Dan gue menghabiskan bertahun-tahun untuk tidak menjadi itu. Misalnya tidak mengikuti advice itu gitu. Gitu sih. Bikin semua orang menyukai kamu ya? Iya, lu harus bisa disukai sama semua orang. Itu tuh kayak lu harus bisa belah laut gitu.
atau lu harus bisa terbang ke langit ketujuh. Levelnya tuh menurut gue di level itu. Ya. Di level kalau lu bukan makhluk spesial seperti yang tadi gue sebutkan Nabi dan Rasul ini, nggak mungkin sih. Ya even Nabi Muhammad Rasulullah SAW, even him gitu, terus kayak who are you untuk kayak benar-benar bisa disukain sih, menurut gue impossible sih. Dan it takes times untuk kayak menyadari bahwa nggak bisa, itu bukan tugas gue. Tugas gue adalah membahagiakan diri sendiri, lalu kebahagiaan diri sendiri itu yang akhirnya terpancar ke orang-orang sekitar gue, yang akan diceritakan untuk orang-orang yang lebih gede. Itu bisa lewat karya, bisa lewat musik, film, apapun itu, lewat podcast seperti ini. Kebahagiaan yang lo punya lewat mikrofon dan lewat kamera ini ditangkap, sinyal masuk ke YouTube, orang-orang nonton. Kebahagiaan itu menurut gue yang hanya itu yang bisa lo lakukan. Bikin mereka bahagia nggak bisa. Bikin mereka nonton ini sesuai ekspektasi, ini akan serius, nggak bisa menurut gue. Kayak lu nggak akan pernah tahu siapa yang akan datang ke sini kan. Tapi ya udah, yang penting kita bahagia. Gue sih bahagia dipanggil ke podcast Berkelas. Thank you so much Suara Berkelas mau ngajak ngobrol gue gitu. Gue berharap lu bahagia juga. Semoga kebahagiaan ini yang bisa nyampe ke teman-teman, karena itu tanggung jawab kita. Menurut gue kebahagiaan itu memang harus datangnya dari diri sendiri, tentang bagaimana lu bahagia dari dalam, lalu kebahagiaan itu ditangkap sama orang-orang di sekitar lu, lalu diceritakan kembali ke orang-orang di sekitar mereka, lalu akhirnya itu menjadi lebar. Dan kalau di konteks gue, mungkin bisa lewat film, bisa lewat musik, bisa lewat podcast seperti ini. Di konteks lu bisa lewat acara lu seperti ini, yang akhirnya ditonton sama teman-teman semua. Apakah ini bisa membuat orang-orang lain bahagia? Menurut gue itu bukan tanggung jawab lu. Tapi gue berharap lu juga bahagia ngajak ngobrol gue, seperti gue bahagia diajak ngobrol sama lu. Dan semoga kebahagiaan itu yang bisa ditangkap. Sampai di level itu aja sih kayaknya. Karena kalau udah terlalu jauh, gila sih. Oh, keren banget, Bang. Iqbal Ramadan everybody. Thank you. Terima kasih.